Halo semuanya, selamat pagi. Pertemuan kali ini akan saya buka dengan sebuah quotes, yaitu self-care is how you take your power back. Artinya adalah perawatan terhadap diri kita sendiri adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan kita kembali. Nah, perawatan diri di sini apakah maksudnya kesehatan secara fisik atau secara mental? Nah, jadi dari quotes ini tuh maksudnya adalah kesehatan secara mental. Nah, sebenarnya apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental atau mental health adalah kondisi di mana seorang individu dapat mengelola stres di kehidupan sehari-hari dan bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta dalam komunitasnya dia bisa berperan aktif gitu. Lalu apa urgensinya kita membahas tentang kesehatan mental ini? Nah, masyarakat Indonesia sendiri ada 20% yang berpotensi untuk mengalami gangguan kesehatan mental, baik yang secara ringan maupun berat, mulai dari yang hanya sekedar gejalanya saja bahkan sampai depresi. Nah, 20% tersebut dapat dikatakan bahwa satu dari lima penduduk berpotensi mengalaminya. Dari jumlah 20% ini yang menyumbang terbanyak adalah dalam rentang usia 15 sampai 24 tahun, di mana lebih dari 19 juta mengalami gangguan mental secara emosional, dan bahkan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Lalu apa dampak dari jumlah angka-angka ini? Nah, dapat kita lihat, berita-berita seperti ini tuh bukan hal-hal yang baru lagi bagi kita. Bahkan sebelum ini, sebelum Desember, November, sebelum-sebelumnya sudah banyak rentetan berita lain mengenai bunuh diri seperti ini. Dan sebenarnya, apakah memang baru-baru ini saja isu seperti ini muncul? Ternyata tidak. Data dari tahun 2018, hampir 800.000 orang bunuh diri karena depresi. Lalu, sebenarnya kenapa semua angka-angka, semua berita tersebut bisa terjadi? Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama adalah kondisi mental yang tidak stabil. Dapat kita lihat bahwa dalam rentang usia 15 sampai 24 tahun, terutama tadi dalam berita-berita tersebut adalah mahasiswa. Dalam usia tersebut, mereka transisi dari masa remaja ke dewasa. Dalam masa transisi tersebut, banyak sekali perubahan yang mereka rasakan, baik dari segi emosional maupun lingkungan sekitarnya. Jadi, bagi remaja yang tidak siap atau tidak dibekali informasi apapun, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya tersebut dan malah berakibat buruk bagi mereka. Dan yang kedua adalah perubahan suasana hati. Apalagi yang masih dalam masa remaja akhir, di mana mereka akhirnya akan pergi dari masa remaja di SMA menjadi seorang mahasiswa di kuliah. Perubahan suasana hati dalam rentang tersebut sangat ekstrim. Dan kemudian adalah yang ketiga, masalah akademik. Tantangan dan persaingan saat ini yang semakin tinggi menyebabkan seorang anak dituntut lebih banyak. Seorang anak dipaksa untuk mempelajari hal yang tidak diinginkan atau hal yang sebenarnya tidak dia mampu, tapi dia harus bisa melaksanakannya karena kekhawatiran orang tua, dia tidak bisa bertahan dalam kehidupan di masa depan nanti. Dan yang keempat adalah kurangi kepedulian. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa masalah kesehatan mental ini adalah masalah yang cukup tabu untuk dibahas. Tidak dianggap sebagai masalah yang penting seperti masalah pada fisik. Seperti fisik, apabila terlihat berdarah, maka semuanya akan panik. Tapi, apabila seseorang terlihat stres, maka hanya diberikan saja, berikan dia sendirian, bawa dia jalan-jalan, berikan dia makan. Hanya sekedar perawatan secara instan atau sementara saja, tidak diobati sampai ke dalam. Hal itulah yang menyebabkan masalah seperti bunuh diri, depresi bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah akses terbatas kepada pendidikan, perawatan, dan kesehatan. Nah, dari sebenarnya dari alasan-alasan tadi kita bisa menyimpulkan kenapa kesehatan mental itu sangat penting. Nah, ini adalah beberapa hal kecil yang bisa kami tunjukkan di sini. Yang pertama adalah bagi individu sendiri, dia akan sulit bersosialisasi. Padahal sebagai manusia, kita sangat membutuhkan sosialisasi. Kita butuh untuk berbagi kepada orang, kita butuh untuk meminta bantuan kepada orang lain. Tapi apabila sudah ada gangguan pada mental kita sendiri, seperti kita mulai merasa insecure, kita mulai merasa tidak nyaman berada di sekitar orang, itu akan menghambat proses kita dalam bersosialisasi. Yang kedua adalah insomnia atau gangguan tidur. Biasanya orang yang merasa gelisah tidak akan bisa tidur, dan itu akan berdampak kepada gangguan kesehatannya secara tidak langsung. Dan yang paling berbahaya adalah kehilangan nyawa diri sendiri
dan seperti berita-berita sebelumnya yang kita lihat dan juga orang lain. Nah, akibat dari urgensi dan juga sasarannya yang merupakan mahasiswa yang sangat rentan akhir-akhir ini, maka kami mengusung sebuah aplikasi yang berbasis website yang bernama Mind Over Matter sebagai solusi untuk masalah kesehatan mental pada mahasiswa. Pemilihan mahasiswa adalah karena mereka adalah salah satu yang paling rentan dan saat ini sedang gencar-gencarnya diperhatikan dalam isu kesehatan mental ini, terutama karena deretan berita yang tidak putus-putusnya mulai dari beberapa bulan yang lalu. Nah, permasalahan yang kami lihat adalah yang pertama, apa saja masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh mahasiswa di Indonesia? Yang kedua, mengapa mahasiswa bisa mengalami berbagai kesehatan mental yang tidak stabil? Yang ketiga, mengapa layanan kesehatan mental melalui teknologi informasi dan komunikasi penting? Nah, kemudian tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membuat aplikasi layanan kesehatan mental yang dapat membantu pengguna mengatasi gangguan kesehatan mental yang dihadapi, dan yang kedua adalah membantu menyelesaikan masalah kesehatan mental. Kemudian, apa dampak yang kami harapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, mendapatkan metode alternatif untuk menjaga kesehatan mental yang praktis. Dan yang kedua, mengurangi jumlah mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi prototipe kami bernama Mind Over Matter. Nah, ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu mahasiswa mengatasi kesehatan mental yang diterima. Nah, ini tahapan pencarian ide. Jadi yang pertama kita melakukan planning atau merancang dan merancang aplikasi dan fitur yang ada di dalamnya. Kemudian analisis, itu menganalisis pasar dan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga ada desain, itu merancang prototype tanpa awal aplikasi. Kemudian yang keempat ada implementation, itu membuat prototype dengan web atau aplikasi yang tersedia secara gratis. Kemudian yang kelima ada testing, yaitu menguji prototype yang telah dibuat dari segi tampilan dan fitur. Dan yang terakhir maintenance, yaitu memperbaiki fitur sesuai feedback yang didapat dari testing. Yes. Jadi di aplikasi kita ada beberapa fitur. Itu fitur aplikasi kita yang pertama ada counseling. Nah, counseling ini adalah fitur di mana kita bisa curhat dengan psikolog yang sudah profesional. Nah, kemudian fitur kedua ada reminder. Nah, reminder ini semacam pemberi semangat dan juga pengingat untuk teks-teks yang akan dilakukan. Nah, kemudian ada racing musik untuk memberi ketenangan dengan musik dari berbagai genre. Nah, di sini kita bisa memilih musik dan memutar musik tersebut untuk didengarkan. Kemudian ada fitur community juga. Nah, jadi fitur community ini ya seperti komunitas seperti itu, yaitu ada yang mempertemukan dengan mahasiswa lainnya. Kemudian ada fitur mood tracker atau untuk memantau perasaan, untuk memahami diri, dan yang paling penting ini free access. Jadi semua fitur itu dapat diakses secara gratis. Next. Nah, ini ada perbandingan dari prototipe kami dengan aplikasi yang lainnya. Misalkan Brace, Relief, Bisa, dan MyHeal dengan manometer kami. Nah, di sini Brace tidak memiliki relaxing musik, tidak memiliki fitur relaxing musik. Nah, kemudian MyHeal dan juga Brace tidak memiliki fitur konseling juga. Nah, fitur community hanya ada di prototipe kami dalam perbandingan ini. Kemudian free access, ya Relief ada beberapa fitur yang berbayar, ada beberapa yang free access. Nah, kemudian mood tracker, Relief dan MyHeal tidak memiliki fitur mood tracker. Dan yang terakhir ada reminder, hanya manometer atau prototipe kami dan biasa yang punya reminder. Nah, jadi manometer dari prototipe kami memiliki fitur-fitur ini yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Nah, ini ada user flow-nya. Oke,
Sales flow yang pertama itu kita mulai dari dashboard. Nah, ketika masuk aplikasi, Anda akan masuk ke dashboard. Akan ditanyakan apakah butuh tutorial. Nah, jika jawab iya, maka kita akan disuruh melihat demo dan juga atau mencoba langsung. Nah, jika setelah selesai ini, jika lanjut, kita akan lanjut ke punya akun ini. Pertanyaan punya akun. Nah, jika tidak, kita akan kembali ke dashboard lagi. Misalkan kita ini lanjut, jadi akan ditanya punya akun. Kemudian di sini ketika kita di pertanyaan apakah butuh tutorial, kita tidak memilih iya, kita tidak butuh tutorial misalkan. Nah, ini akan langsung tanyakan apakah sudah punya akun. Nah, jika tidak punya akun, kita disuruh sign up dulu. Jika sudah punya akun, kita langsung disuruh login. Setelah login, kita akan ke home-nya. Nah, kemudian ada fitur yang pertama yaitu fitur counseling. Jika kita memilih counseling, kita disuruh mengisi data dan juga kapan kita akan melakukan counseling seperti itu. Nah, jika sekarang, klik sekarang dan langsung kita disuruh memilih konselor. Nah, jika tidak tidak mau sekarang atau milih waktu yang lainnya, kita bisa pilih waktu untuk menjadwalkan tersebut. Nah, kemudian setelah memilih waktu, kita suruh memilih konselor. Nah, setelah memilih konselor, kita terhubung dengan konselor, itu sudah mulai bisa curhat segala macam. Kemudian akan ditanya apakah akan melakukan konsul lanjutan. Jika iya, maka kita kembali lagi memilih jadwal kapan kita akan melakukan konsul lanjutannya. Nah, jika tidak, akan langsung selesai. Oke, fitur kedua ada community. Nah, dalam fitur community ini kita yang pertama sudah mengisi kriteria kriteria community apa yang akan kita ikuti, yang akan kita join seperti itu. Nah, kemudian pilih yang sesuai kriterianya, kemudian daftar komunitasnya. Nah, jika berhasil daftar, maka akan menjadi anggota komunitas. Dan jika tidak berhasil, kita balik lagi mengisi kriteria dan lanjutkan pilihan sesuai dan daftar komunitas. Berhasil dan menjadi anggota komunitas. Kemudian selesai. Nah, terus ada mood tracker. Nah, dalam mood tracker ini kita disuruh memilih emot. Nah, emot ini bermaksud emot yang sedang menggambarkan mood kita. Kemudian setelah memilih emot, kita akan dikasih saran di dalam aplikasi. Kemudian jika kita tidak mengikuti sarannya, kita akan diberikan laporan mingguan. Nah, jika kita mengikuti sarannya, ini akan terhubung ke reminder. Nah, saran ini akan di-remind ke kita dan juga reminder ini akan memberikan motivasi tersebut. Motivasi-motivasi supaya kita tidak merasa down mental. Nah, kemudian reminder ini terdapat pengingat jadwal juga. Dan yang terakhir cek mark tugas. Nah, ini tugas apa yang telah selesai dilakukan seperti itu. Kemudian selesai. Nah, fitur selanjutnya ada relaxing musik. Di sini kita ditanyakan apakah butuh rekomendasi. Jika kita tidak butuh rekomendasi atau sudah tahu musik apa, nah jadi kita memilih musik. Ini kita akan memilih musik. Nah, selanjutnya tentukan durasi pemutaran. Nah, kemudian bisa mendengarkan musik. Jika kita butuh rekomendasi, kita akan langsung memilih rekomendasi tersebut dan mendengarkan musik. Kemudian yang terakhir ada fitur insight. Ini seperti musik tadi, kita ditanyakan rekomendasi. Jika tidak, kita langsung memilih konten dan dengarkan konten. Jika iya, kita memilih rekomendasi dan juga langsung dengarkan konten. Kemudian selesai. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung balik ke dashboard lagi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah prototipe daripada main over matter. Kita langsung saja masuk ke slide-slide yang ada di sini. Yang pertama, ini adalah bentuk mockup daripada prototipe yang kita bikin.
Kita langsung membuat prototipe ini dalam bentuk high fidelity prototype agar lebih mudah untuk visualisasi. Nah, ini adalah beberapa fitur yang kita punya di Mind Over Matter. Pertama ada home. Nah, di sini itu isinya ada perkenalan singkat yang kita cantumin untuk mengenalkan apa sih Mind Over Matter dan apa aja yang berusaha untuk kita solusikan. Kemudian di samping daripada home ada program yang isinya itu fitur-fitur yang bisa kalian lakukan atau kalian coba di Mind Over Matter seperti music, mood tracker, reminder, ataupun insight. Kemudian ada counseling. Di sini kita di Mind Over Matter bisa melakukan konsultasi langsung dengan psikiater yang ada di Mind Over Matter. Terakhir ada community di mana kita bisa saling berhubung, kita bisa saling sharing dengan anggota-anggota lain atau pengguna lain daripada Mind Over Matter. Saya langsung kepada demo prototype daripada aplikasi Mind Over Matter. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian masuk ke aplikasi Mind Over Matter. Kalian bisa sign in atau kalau kalian sudah punya akun bisa langsung login. Ini tadi adalah landing page atau homepage daripada Mind Over Matter, di mana ini adalah perkenalan singkat daripada kita dan apa yang berusaha untuk kita solusikan. Dan ini ada beberapa sedikit daripada banyaknya fitur utama yang kita punya seperti one-on-one counseling, mental health education and workshops, dan juga support groups. Kemudian di samping home ada program, di mana program ini isinya ada relaxing music, mood tracker, reminder, dan juga insight seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini ada counseling di mana kita bisa melakukan konsultasi dengan psikiater-psikiater yang pastinya profesional di Mind Over Matter ini. Contohnya ada Dr. Michael Nguyen di sini, seorang psikiatris. Kita bisa melakukan kontak dan melakukan konsultasi dan juga melakukan meet atau menjadwalkan janji temu dengan Dr. Michael ini. Dan terakhir ada community, di mana kita bisa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa saling sharing-sharing dengan teman-teman yang mengalami masalah yang sama, gitu. Dan juga terakhir untuk demo ini ada grup, di mana grup ini tuh di dalamnya isinya itu ada orang-orang yang sama seperti kita sedang berjuang untuk mengatasi gangguan kesehatan mental yang kita punya seperti depresi, kecemasan, PTSD, gangguan bipolar, dan juga skizofrenia. Itu adalah beberapa contoh yang kita cantumkan. Itu tadi adalah demo prototype daripada Mind Over Matter yang sudah kita buat. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.